bergulir dengan awal yang baru. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10, ayat 16 sampai dengan 20. Saudara, laki-laki dari Nazaret itu mengawali pelayanannya di Galilea. Matius 4 ayat 12. Wabil khusus di wilayah yang secara rasial dan keagamaan paling marginal atau terpinggirkan. Itulah wilayah yang disebut oleh Nabi Yesaya dari Yerusalem sebagai tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Perhatikan Yesaya 8 ayat 23, bandingkan dengan Matius 4 ayat 15. Setelah menamatkan riwayat kerajaan Israel di sebelah utara, penguasa Asyur mengangkut orang-orang dari berbagai bangsa yang telah mereka taklukkan ke sana. Dan orang-orang itu berkawin campur dengan penduduk Israel setempat. Semasa Yesus, wilayah itu sudah lazim dikenal sebagai tempat kediaman kaum yang tidak murni Yahudi, kaum yang pada umumnya beragama secara abangan, bahkan biasa diberi label orang berdosa oleh para pemuka agama. Di sana banyak orang penyakitan. Para pemuka agama menuding mereka sebagai orang-orang yang dikutuk Allah. Di sana banyak orang yang kerasukan setan. Para pemuka agama memandang mereka sebagai orang-orang yang dibuang oleh Allah. Rupanya, belum cukup mereka menderita karena penindasan politik yang dilakukan oleh penjajah negara Romawi dan para kolaboratornya, macam Herodes, raja wilayah Galilea. Belum cukup juga mereka menderita pemiskinan yang sistematis yang dilakukan penjajah dan kolaboratornya berupa pajak dan upeti. Otoritas bait suci dengan aneka persembahan dan para tuan tanah terhadap kaum tani gurem, penggarap, dan buruh tani. Mereka juga dimarginalkan oleh sistem keagamaan yang mencitrakan sosok Allah yang tidak lebih dari sebuah proyeksi dari sikap kelas penguasa terhadap rakyat pekerja. Walhasil, massa rakyat kaum marginal itu lelah dan telantar seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Lihatlah Matius 9 ayat 36, saudara. Yesus yang dibesarkan sebagai putra seorang tukang atau tukang kayu, hoteknos huios, putra seorang tukang atau putra seorang tukang kayu. Lihatlah Matius 13 ayat 55. Di Nazaret, Galilea. Ia tidak asing dengan penderitaan mereka. Sesungguhnya Yesus begitu merasakan penderitaan mereka. Hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasihan kepada kaum yang terpinggirkan itu. Perhatikanlah Matius 9 ayat 33, 14 ayat 14, dan 15 ayat 32. Ia memilih untuk mengutamakan mereka. Keterpinggiran mereka menjadi dasar bagi Yesus untuk mencari mereka. Domba-domba yang binasa dari keluarga Israel. Ta probata ta apolota oikoi Israel. Lihatlah Matius 10 ayat 6. Binasa dalam arti lelah dan telantar. Karena tidak digembalakan oleh para pemuka agama yang justru menyisihkan mereka dari akses kepada Allah.
Tapi kini, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Perhatikan Matius 4 ayat 16. Bandingkan dengan Yesaya 9 ayat 1. Jajah desa Milangkori, Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat, mewartakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Perhatikanlah Matius 4 ayat 23 dan 9 ayat 35. Kemudian Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk melayani mereka. Perhatikanlah Matius 10 ayat 1, ayat 7 dan 8. Ia mewartakan bahwa kerajaan sorga atau kerajaan Allah, yakni pemerintahan ilahi yang mentransformasikan dunia melalui perwujudan kehendak Allah di dunia ini, mulai mendatangi dunia. Terutama bagi kaum marginal itulah kerajaan sorga diperuntukkan. Ia mengajak mereka bertobat. Perhatikan Matius 4 ayat 17. Ia mengucapkan selamat kepada mereka. Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12. Ia menggarisbawahi peran mereka yang penting dalam transformasi dunia, yaitu menggarami bumi dan menerangi dunia. Perhatikanlah Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ia juga mendorong mereka untuk menjadikan kesucian hati, keyakinan bahwa Allah adalah Bapa, dan keinginan untuk meneladani Allah sebagai titik tolak beragama. Simaklah Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20. Dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 48. Bagian dari khotbah di bukit. Saudara, Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa mereka. Yesus menyebut Allah Bapamu yang di surga. Perhatikanlah ayat-ayat ini, saudara. Matius 5 ayat 16, ayat 45 dan 48. Matius 6 ayat 1, 4, 6, 8, 14, 15, 18, 26, 32. Matius 7 ayat 11, Matius 10 ayat 20 dan 29. Matius 18 ayat 14 dan Matius 23 ayat 9. Yesus juga mengajar mereka untuk menyapa Allah dalam doa. Bapa kami yang di surga. Matius 6 ayat 9. Saudara, konfrontasi di Yerusalem dengan kaum penguasa Yahudi, yaitu para kolaborator dan manipulator agama, dan penjajah, memuncak dalam serangkaian kekerasan yang masif di hampir sepanjang hari raya Paskah orang Yahudi. Lihatlah Matius 26 ayat 17 sampai dengan 27 ayat 44. Yesus divonis mati dan dieksekusi dengan dakwaan subversif. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Perhatikanlah Matius 27 ayat 37, saudara. Kaum perempuan di antara murid-murid awal Yesus adalah saksi-saksi mata kematiannya. Perhatikanlah Matius 27 ayat 55 dan 56 dan 61. Sementara itu saudara, semua murid laki-laki telah melarikan diri meninggalkan Yesus. Matius 26 ayat 56. Yang paling vokal, yakni Simon Petrus, telah menyangkal dia sampai 3 kali. Matius 26 ayat 75. Maria Magdalena dan Maria yang lain, dua di antara murid-murid perempuan itu, adalah orang-orang yang pertama kali berjumpa dengan Al-Masih, dengan Sang Mesias, Tuhan Yesus, yang telah bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 9. Saudara, dalam perjumpaan itu, Tuhan Yesus mengutus murid-murid perempuan itu untuk mewartakan kepada murid-murid yang lain, murid-murid laki-laki, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati dan menunggu mereka di Galilea.
Dapat dibayangkan bagaimana mereka harus meyakinkan para murid laki-laki yang telah tercerai-berai itu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dengan menggarisbawahi bahwa bila mereka ingin berjumpa pula dengan Dia, mereka harus pergi ke Galilea karena Ia telah menunggu mereka di sana. Oh saudara, betapa penting peran perempuan dalam peristiwa dan berita Paskah. Saudara, Tuhan Yesus mengawali pelayanannya di antara kaum marginal di Galilea. Ia juga memanggil dan mengutus murid-muridnya di Galilea. Perhatikanlah Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 10 ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian ia berkonfrontasi dengan elit kaum penguasa di Yerusalem. Sekarang sebagai Mesias, dengan segala kuasa atau otoritas alias exousia di dalam surga dan di atas bumi, telah dikaruniakan kepadanya. Matius 28 dan 18a. Ia kembali ke Galilea. Ia juga memanggil dan mengutus murid-muridnya di Galilea. Supaya dari sana mereka memuridkan segala bangsa baginya. Matius 28 ayat 18b sampai dengan 20. Seakan-akan ia juga ingin mengajak para murid yang telah gagal di Yerusalem, untuk memulai lagi di Galilea. Ya, mulai lagi di Galilea, di tengah kaum terpinggirkan, untuk memuridkan segala bangsa. Dari yang terpinggirkan, untuk seluruh umat manusia. Saudara, dunia telah berganti rupa. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.